Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Syafi'i. Mungkin sudah dilihat video perkenalannya. Jadi perkenalan sekali lagi nggak apa-apa. Bisa dipanggil Lana atau Maulana juga bisa. Jadi untuk hari ini adalah sesi satu. Jadi kita akan ada 4 kali nge-zoom seperti ini ya, di mana setiap Zoom akan membahas sesi satu untuk tugas satu, untuk sesi 2 membahas tugas 2, sesi 3 tugas 3, dan sesi 4 itu yang tugas 4. Seperti itu. Oke, jadi izin saya share screen. Iya, Pak. Oke, baik. Secara garis besar, di tugas satu itu nanti yang akan teman-teman kerjakan adalah ini. Bab satu pendahuluan, yang dimana itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, jadi ini akan kita bahas di PPT-nya. Jadi secara garis besar dulu saya mau tunjukkan ini yang akan teman-teman buat di tugas satu. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih dalam, tapi sebelumnya karena kita membahas tentang penelitian, jadi mau tidak mau akan belajar terkait konsep dasar penelitian dan bagaimana cara menemukan suatu masalah. Oke, ini bisa dilihat juga di sistem e-learning teman-teman, bisa sambil dibaca nantinya. Oke, jadi arti penelitian itu sendiri secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab, dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh peneliti. Contohnya, misalkan terkait tentang bulan. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, manusia tidak tahu bulan itu benda seperti apa. Nah, kemudian apakah masalah ini tidak ada solusinya? Jadi saat itu orang hanya bisa berasumsi tentang apa itu bulan. Jadi hanya membayangkan saja sampai suatu saat ada 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan dan kemudian dipelajari. Setelah mempelajari, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Nah, ini tentang contoh, salah satu contoh terkait pengertian dari penelitian. Jadi mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Oke, secara sederhana, oh iya, secara sederhana, penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Jadi di garis bawahi di sini, dalam penelitian itu harusnya ada sebuah permasalahan. Ini wajib ada sebuah permasalahan. Jadi tidak bisa kita melakukan penelitian tapi kita nggak tahu masalahnya itu apa. Kemudian tindakan yang terencana tersebut berupa pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi atas data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Jadi ada suatu masalah, kemudian kita akan menyelesaikannya dengan beberapa tindakan. Nah, itu adalah pengertian dari penelitian. Nah, istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah research, yang berasal dari kata re-and-search. Re artinya berulang-ulang, search artinya mencari sesuatu. Ini ilustrasi sederhananya. Jadi kita sebagai peneliti, kita melihat suatu fenomena atau suatu permasalahan. Nah, jadi kita melihatnya itu, kita mengamatinya secara berulang-ulang. Jadi harus paham dulu ini masalahnya itu apa. Setelah paham, nah, baru kita melakukan ini serangkaian tindakan ya, yang tadi mengumpulkan data, datanya sudah dikumpulkan, baru dilakukan analisis data. Nah, yang terakhir adalah melakukan interpretasi data atau bahasa lainnya menarik kesimpulan. Jadi, ilustrasi sederhananya seperti ini. Nah, ini wajib, fenomena ini wajib ada.
supaya kita tahu apa yang mau kita selesaikan. Seperti itu. Oke, ini menurut beberapa pengamat, Liddy dan Ormord, penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi hasil analisis data untuk menambah pengetahuan tentang suatu fenomena. Nah, jadi ini yang sama kayak tadi. Jadi serangkaian kegiatannya yang akan teman-teman lakukan itu ada mengumpulkan data, analisis, dan interpretasi hasil. Oke, ini karakteristik umum penelitian. Sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu. Oke, penelitian juga wajib bersifat logis dan objektif. Nah, peneliti tidak hanya mencari data yang bertujuan untuk mendukung hipotesis. Jadi nanti ini teman-teman bisa baca terkait karakteristik umum penelitian. Oke. Nah, ini yang lebih jauh, ternyata sebuah penelitian bisa dikatakan penelitian yang berkualitas tinggi jika memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan di tugas satu ini, yang pertama adalah menentukan judul. Nah, judul penelitian itu muncul dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, sebelum masuk ke latar belakang, pastikan judul teman-teman itu sudah mungkin sudah pernah dikerjakan oleh orang lain atau sedikit orang lain itu pernah mengerjakan penelitian itu. Jadi, yang harus teman-teman lakukan setelah membuat judul adalah cari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian teman-teman. Jadi, jangan membuat judul yang judul itu nggak pernah sama sekali dikerjakan oleh orang lain. Topiknya itu nggak pernah sama sekali. Nah, itu dianggap penelitiannya tidak berkualitas tinggi. Loh, harusnya kan malah bagus ya kalau belum dikerjakan orang. Iya, sebenarnya bagus, tapi kita dalam menulis karya ilmiah, khususnya teman-teman nanti pada saat tugas akhir, penelitian teman-teman itu wajib ada penelitian pendukungnya, wajib ada sumber pendukungnya. Nah, jadi wajib ada penelitian terdahulu yang sekiranya mungkin pernah mengerjakan atau topiknya itu hampir sama dengan yang teman-teman kerjakan. Nah, itu malah dianggap bagus. Seperti itu. Jangan yang nggak ada sama sekali. Kemudian penelitian yang bagus itu penelitian yang dapat diulang. Maksudnya diulang ini adalah bisa kalau teman-teman baca penelitian orang lain, penelitian tersebut teman-teman bisa ulangi lagi, bisa teman-teman implementasikan lagi. Nah, itu berarti bagus. Penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda, di lokasi yang berbeda, penelitian yang mempunyai rasional yang logis dan ada keterkaitan dengan teori tertentu, penelitian yang dapat dilakukan, doable, penelitian yang membangkitkan topik penelitian yang baru atau penelitian yang bersifat siklis, dan seterusnya. Jadi, intinya adalah teman-teman wajib judul penelitiannya itu harus sekiranya topik itu sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Jangan membuat judul yang sama sekali tidak ada orang yang pernah mengerjakannya. Itu malah tidak bagus seperti itu. Oke, kemudian ada tujuan penelitian. Jadi secara garis besar kita itu melakukan penelitian buat apa? Ternyata untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena. Ya sama seperti definisi penelitian tadi, ada suatu masalah, terus kita ingin memperdalam atau mendapatkan pemahaman tentang masalah tersebut. Nah, kalau kita mendapatkan atau memperdalam, itu penelitiannya bisa atau sering disebut sebagai penelitian eksploratif. Kalau tujuan penelitiannya untuk menggambarkan secara akurat
bahasa menggambarkan, berarti ini dikenal dengan penelitian deskriptif. Kemudian, kalau tujuan penelitiannya untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu, itu dikenal dengan studi diagnostik. Terus yang terakhir, ini yang paling sering digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar peubah atau antar variabel. Studi ini disebut dengan pengujian hipotesis. Oke. Kemudian apa motivasi melakukan penelitian? Nah, ini beberapa motivasi. Ada yang ingin untuk mendapatkan gelar akademik. Nah, ini yang mungkin teman-teman akan kejar supaya bisa dapat gelar akademik, harus menyelesaikan tugas akhir. Kemudian keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Nah, ini biasanya orang-orang yang kerja memang sebagai peneliti ya. Keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan kreatif. Nah, ternyata banyak juga, khususnya para peneliti itu, ketika melakukan penelitian bukan karena kewajiban, tapi mereka karena senang aja gitu. Mereka hobi meneliti. Jadi, ketika mereka meneliti, mereka mendapatkan kesenangan intelektual. Oke, ini beberapa tipe penelitian. Deskriptif itu lawannya analitik, ada terapan itu lawannya dasar, kuantitatif lawannya kualitatif, konseptual empiris dan tipe penelitian lainnya. Tapi yang biasa dikenal itu yang ini. Jenis penelitian itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nanti lebih jauh akan dibahas di PPT ini. Oke, di penelitian tadi kan ada bahasa proses sistematis. Nah, sistematis itu kan berarti ada melakukan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dalam bahasa ilmiah itu namanya adalah metodologi penelitian atau metode penelitian, di mana pengertiannya adalah semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi metode penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada metode dalam mengumpulkan data. Jadi akan ada nanti di metodologi penelitian itu bagaimana cara mengumpulkan data atau teknik pengumpulan data. Kemudian setelah data dikumpulkan, ada teknik yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, di mana kelompok kedua itu biasanya kalau kuantitatif, teknik analisis datanya menggunakan teknik statistika. Nah, yang terakhir, setelah dianalisis datanya, kita bisa melakukan interpretasi data. Nah, metode yang digunakan adalah ini, metode untuk mengevaluasi akurasi hasil. Jadi data yang sudah dianalisis kemudian ditarik, kita bisa mengevaluasi apa sih hasilnya seperti itu. Jadi ada tiga langkah dalam melakukan metodologi penelitian: mengumpulkan data, analisis data, kemudian tarik kesimpulan melalui interpretasi data. Oke, metodologi penelitian adalah cara sistematis yang tadi untuk menyelesaikan masalah penelitian. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian akan dipelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, nah ini metode penelitian dan teknik penelitian. Jadi teknik penelitian merujuk kepada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti, seperti observasi, rekam data, teknik olah data, dan lain-lain. Metode penelitian adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Contoh, kan tadi ada teknik pengumpulan data. Jadi misalkan kasusnya adalah dia mau mengumpulkan data tentang perilaku turis. Jadi metode yang bisa digunakannya adalah mungkin dia pakai survei. Nah, di mana teknik yang digunakan adalah survei daring, mungkin pakai Google Form yang bisa menjangkau banyak responden. Namun
Di contoh lain, ketika dia permasalahannya itu mau mengumpulkan data tentang pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru. Nah, jadi dia nggak pakai survei, tapi dia mungkin menggunakan metode wawancara bebas. Dan teknik yang digunakan adalah merekam dialog pada saat wawancara. Jadi nanti untuk survei ini umumnya adalah digunakan ketika jenis penelitiannya itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif dia metode pengumpulan datanya, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara. Itu nanti akan ada perbedaannya. Oke, ini kriteria riset yang baik sama seperti yang tadi. Jadi penelitian yang baik itu adalah yang sistematis. Yang sistematis tadi teknik pengumpulan datanya jelas, analisis datanya jelas, dan interpretasi datanya jelas. Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu kualitatif pengumpulan datanya pakai wawancara, tapi teknik analisis datanya pakai statistik. Nah, nggak bisa. Jadi memang sudah ada eh, eh, pos-posnya masing-masing. Jadi kalau kualitatif pengumpulan datanya pakai wawancara, maka nanti teknik analisis datanya bukan pakai statistik, tapi ada nama tekniknya lagi sendiri. Jadi nggak bisa digabung-gabung, nggak akan ketemu hasilnya. Kemudian logis, logis di sini adalah interpretasi datanya nanti hasilnya masuk akal, menjawab permasalahan. Empiris ini adalah sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian penelitian tersebut dapat diulang. Dapat diulang itu ketika orang lain meniru penelitian teman-teman itu juga bisa dikerjakan dan sesuai. Seperti itu. Jadi itu cara membuat riset yang baik. Oke, langkah-langkah penelitian ini prosesnya harus sistematis, ada pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Kemudian dari interpretasi data ini bisa meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Ini secara garis besar langkah-langkah penelitian. Oke, tadi hanya konsep penelitian. Sekarang akan dibahas bagaimana cara teman-teman mendapatkan atau mengidentifikasi suatu masalah atau menentukan topik penelitian. Oke, contohnya seperti ini. Pada bagian ini peneliti menyampaikan suatu ketertarikan atau keprihatinan pada satu perkara. Contoh, ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, mungkin dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Nah, jadi topiknya dia tentang pelanggaran lampu merah. Dia itu tertarik. Kok bisa ya di perempatan itu banyak banget yang melanggar lampu merah atau banyak kejadian kecelakaan lalu lintas di lampu merah tersebut. Jadi dia sangat tertarik mau melihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi dia mau mengangkat masalah tentang pelanggaran lampu merah. Penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang munculnya masalah. Nah, jadi teman-teman sebelum membuat latar belakang, sebelum mencari tahu judulnya apa, harus tahu dulu masalah yang mau dikerjakan itu apa. Nah, sebisa mungkin carilah masalah yang teman-teman bidangnya itu bidang yang teman-teman kuasai. Oke, jadi di sini ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah. Ketika masalahnya sudah jelas, topiknya sudah jelas, yang dilakukan bukan membuat latar belakang, tapi kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah kita mencari penelitian terdahulu. Jadi carilah penelitian terdahulu itu sebisa mungkin minimal 3 yang membahas topik yang sama dengan masalah teman-teman. Jadi kita harus mencari bahwa yang teman-teman kaji itu juga pernah sebenarnya dikerjakan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian setelah penelitian terdahulunya kita bisa dapatkan, kita bisa membuat pertanyaan penelitian.
Nah, dari pertanyaan penelitian itu akan bisa kita tentukan metode yang tepat dari segi pengumpulan datanya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Kalau pertanyaan penelitiannya tentang kualitatif, maka akan berpengaruh ke seterusnya. Jadi metode itu sangat bergantung pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian teman-teman. Jadi, kalau ini sudah jelas, metodenya akan jelas, pengumpulan datanya, tekniknya juga jelas, analisis datanya jelas, yang terakhir interpretasi hasilnya juga jelas. Seperti itu. Oke, ini akan dibahas satu-satu. Oke, langkah yang kedua tadi setelah menemukan rumusan masalah atau identifikasi masalah, teman-teman harus cari kajian pustaka atau bahasa lainnya studi literatur. Adalah aktivitas mempelajari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, makanya bukan menulis ya, tapi yang dilakukan adalah mencari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka dilakukan dengan melakukan telaah kritis terhadap makalah-makalah dalam jurnal maupun proceeding terkait dengan topik penelitian. Jadi yang dicari itu berupa jurnal atau artikel ya, bukan cari website, bukan cari yang lainnya, bukan di Wikipedia, bukan di Blogspot, tapi cari dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Oke, fungsi kajian pustaka ada dua. Yang pertama, untuk mencari titik beda atau yang lebih dikenal dengan keaslian penelitian. Jadi harapannya, kalau teman-teman mempelajari penelitian terdahulu, teman-teman bisa menyebutkan nanti perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang teman-teman ajukan. Itu wajib ada di penelitian. Kemudian fungsi yang kedua, untuk mempelajari metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya. Jadi harapannya, kalau teman-teman bisa mencari penelitian yang relevan, nah, teman-teman awalnya nggak paham nih, apa gimana cara mereka ngerjakannya ya sampai bisa dapat hasil. Nah, itu di artikel atau di jurnal itu pasti menyebutkan metode yang digunakan di penelitian tersebut. Jadi teman-teman bisa mencontoh, oh dia pakai metode A, oh dia pakai metode B, oh selanjutnya dia pakai yang C sampai ketemu hasilnya. Itu bisa teman-teman tiru, teman-teman terapkan di penelitian teman-teman. Jadi itu harapannya kita, jadi belajarnya itu mungkin banyak metode yang mungkin yang nggak dipelajari selama kuliah. Jadi teman-teman harus memang belajar sendiri di artikel maupun jurnal yang teman-teman sudah dapatkan. Seperti itu. Oke, setelah melakukan kajian pustaka, bisa kita tentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Oke, pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan hipotesis. Apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti hipotesis? Jawabannya tidak. Jadi hipotesis digunakan kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Oke, setelah pertanyaan penelitiannya jelas, nah baru bisa menentukan metode penelitian. Yang dimana metode penelitian ada dua secara garis besar, ada kualitatif, ada kuantitatif. Di mana di kualitatif itu fokusnya pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam. Nah, ini ada bahasa secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Di mana metode penelitian kuantitatif, nah ini bedanya. Kalau kuantitatif fokusnya pada hubungan atau relasi antar variabel yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Nah, di mana pada metode kuantitatif biasanya peneliti itu mengandalkan analisis statistika untuk memahami fenomena yang terjadi. Jadi, kalau kuantitatif dia akan menggunakan statistika untuk menganalisis data, tapi kalau kualitatif dia tidak menggunakan statistika. Oke, nah penggunaan kualitatif atau kuantitatif
berpengaruh pada teknik pengumpulan data. Pada kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya bersifat naratif, yaitu pendapat subjek atau partisipan atas suatu pertanyaan. Sehingga untuk mendapatkan data berupa naratif, salah satu metode pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara. Nah, dalam sebuah wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek bisa bervariasi tergantung kepiawaian peneliti. Jadi, kalau kualitatif biasanya pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara. Nanti ditambah juga dengan observasi dan dokumentasi. Biasa ada tiga, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti itu. Nah, kalau kuantitatif, data yang dikumpulkan itu datanya numerik. Datanya berupa angka, bukan berupa narasi. Sehingga cara pengumpulan datanya itu berbeda. Kalau di kuantitatif, karena butuh data berupa angka, biasanya pengumpulan datanya menggunakan survei, baik kuesioner yang dicetak maupun secara Google Form atau secara yang lainnya. Intinya menggunakan survei atau kuesioner atau angket. Nah, di mana dalam survei tersebut subjek atau respondennya yang kita minta untuk jawab itu kita sudah siapkan pertanyaan yang ada jawabannya. Jadi jawaban di kuesioner itu seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau selalu, jarang, sering, kadang-kadang. Nah, itu adalah beberapa jawaban di kuesioner di kuantitatif. Jadi berbeda. Makanya teman-teman harus jelas nanti apakah metode penelitian itu kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau sudah berhasil mengumpulkan data, maka data tersebut harus dianalisis. Nah, kalau kuantitatif biasanya analisis datanya menggunakan metode-metode statistik. Nah, tapi kalau kualitatif dia bukan pakai statistik, biasanya pakai ada teori Miles and Huberman di mana ada kondensasi data. Jadi semua narasi wawancara itu akan dikumpulkannya, kemudian dianalisisnya. Mana nih jawaban dari narasumber itu yang sama atau yang tidak sama? Kenapa tidak sama? Alasannya apa? Nah, itu akan dianalisisnya. Jadi dia menganalisis narasi-narasi dari wawancara yang sudah dilakukan. Nah, kalau kuantitatif itu pakai alat statistika. Jadi metode statistika. Nah, di mana nggak usah takut, metode statistika itu biasanya sudah dibantu menggunakan aplikasi SPSS atau R atau Python juga bisa. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan analisis data, teman-teman wajib melakukan interpretasi data. Jadi interpretasi data ini adalah membuat atau menjelaskan hasil dari analisis yang teman-teman dapatkan. Contoh, dalam analisis deskriptif, peneliti mendapatkan nilai rata dari data yang dikumpulkan adalah 5,5 dengan simpang baku adalah 2. Ternyata di lain pihak ada peneliti menganalisis data lain dan mendapatkan hasil bahwa ratanya juga 5,5 tapi simpang bakunya 0,5. Nah, kan ada perbedaan di simpang baku nih. Di sini 2, di sini 0,5. Nah, interpretasi hasil itu adalah menjelaskan ini. Kenapa kok di sini 2, di sini 0,5? Perbedaannya itu di mana? Nah, itu yang harus dijelaskan di interpretasi hasil. Dia bukan menyebutkan ada perbedaan antara 2 dan 0,5. Dia nggak cuma sekedar sampai di situ, tapi akan menjelaskan lebih detail kenapa bisa berbeda. Itu maksud dari interpretasi hasil.
Nah, setelah langkah terakhir dari seluruh kegiatan adalah melihat kembali hasil analisis dan interpretasinya ke dalam permasalahan yang komprehensif. Kira-kira menjawab masalah atau tidak. Nah, bagian akhir adalah pelaporan. Hal terakhir yang perlu dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan penelitian adalah melaporkan hasil penelitian. Jadi percuma kalau kita meneliti tapi kita nggak tulis dalam bentuk laporan. Maka tidak ada yang tahu hasilnya, tidak ada yang baca. Di mana bentuk pelaporannya bermacam-macam, ada yang berbentuk buku laporan penelitian, berbentuk skripsi, mahasiswa tingkat sarjana, tesis untuk magister, disertasi untuk doktoral. Bisa juga berupa artikel atau makalah yang dipublikasikan baik dalam proceeding maupun jurnal. Jadi banyak cara dalam melakukan pelaporan hasil penelitian. Ini beberapa perangkat bantu, bisa pakai komputer, alat ukur, statistika, dan lainnya. Oke, itu konsep dasar dalam melakukan penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cara menentukan topik penelitian di tugas satu. Oke, definisi istilah. Dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian, beberapa istilah sering dicampur adukan. Ada yang menggunakan topik penelitian, ada yang menggunakan masalah penelitian, ada yang menggunakan pertanyaan penelitian. Oke, kita lihat gambar di sini. Jadi dari banyak bidang, nah pilihlah bidang penelitian yang teman-teman kuasai. Jangan memilih penelitian topiknya tidak yang teman-teman kuasai, nanti susah ke belakangnya. Tidak suka. Jadi kalau kita tidak suka melakukan penelitian itu bisa berdampak banyak banget ke belakangnya. Mungkin kita bisa nggak selesai. Tapi kalau kita suka, maka itu sesusah apapun nanti di depan kita tetap mau mencoba mengerjakan. Setelah kita menentukan bidang penelitiannya apa, dari banyak bidang tersebut kita tentukan satu topik. Ketika topiknya sudah jelas, masalahnya apa yang kita hadapi, kita bisa mencari fokus masalah. Kayak tadi misalkan pelanggaran lampu merah. Nah, misalkan pelanggaran lampu merah itu masih secara umum, ada mobil kecelakaan, ada motor, ada sepeda, ada truk. Misalkan dia mau fokus ke pelanggaran lalu lintas sepeda motor saja. Nah, dia boleh milih gitu. Berarti dia mau fokusnya ke bagian motor saja. Baru masuk ke pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian bisa muncul hipotesis. Hipotesis jika penelitiannya adalah kuantitatif. Nah, masalah penelitian. Berikut 4 situasi yang sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah. Yang pertama, sebuah penelitian seharusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri. Masalah yang tujuan utamanya membandingkan dua kumpulan data tidak cocok untuk dijadikan penelitian. Pernyataan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data itu juga tidak bisa diterima, atau persoalan yang hanya memberikan jawaban ya atau tidak. Nah, jadi cara mengidentifikasi masalah adalah ini. Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian di atasnya. Jadi, pilihlah topik penelitian yang sesuai bidang teman-teman. Oke, ini ada contohnya ya. Ini beberapa langkah untuk identifikasi masalah. Yang pertama, tentukan bidang penelitian yang kita itu tertarik di dalamnya. Kemudian, peneliti harus bisa mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian. Nah, atau mempunyai spesialisasi di bidang tersebut. Ini jadi kalau sudah teman-teman sudah menentukan topik penelitiannya apa, yang ketiga itu harus mengkaji penelitian terdahulu. Tadi saya sebutkan lagi bahwa setelah menentukan topik penelitian, bukan kita tulis latar belakang, tapi cari dulu penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan minimal 3.
Nah, atas dasar kajian pada penelitian terdahulu, baru kita bisa pertimbangkan kira-kira penelitian kita ini mau fokusnya kemana gitu. Apa yang berbeda dari penelitian kita dibanding penelitian terdahulu yang sudah pernah kita cari. Kemudian, peneliti harus membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup atau menggunakan pengalaman pribadi untuk identifikasi masalah. Jadi, paling mudah itu mencari masalah itu dari pengalaman pribadi. Tapi ada cara lain nanti ketika memang ternyata ketika teman-teman coba bayangkan nggak ada juga masalah pribadi yang bisa dijadikan penelitian. Nanti akan ada caranya. Oke, jadi di sini ada masalah penelitian praktis nih. Kalau teman-teman mau secara praktis itu bisa dengan cara terkait dengan usaha untuk memperbaiki pengalaman praktis atau meminimalkan risiko yang bisa terjadi. Masalah penelitian praktis dapat diidentifikasi antara lain dengan membaca laporan, meneruskan penelitian sebelumnya, atau bicara dengan orang-orang yang bekerja pada bidang atau organisasi yang sesuai. Jadi, kalau kita ngerasa tidak ada masalah yang bisa kita angkat dari pengalaman pribadi, kita bisa ini meneruskan penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa baca penelitian orang lain. Biasanya di artikel itu ada subbab saran, di kesimpulan dan saran. Bacalah sarannya. Biasa dia menyarankan mungkin ke depannya penelitian itu bisa fokus di bidang ini. Nah, itu sarannya itu bisa kita jadikan judul penelitian kita. Itu kalau tidak mau kesusahan mencari pengalaman pribadi. Jadi bisa dengan mencari penelitian terdahulu, lihatlah sarannya. Sarannya apa kira-kira itu bisa kita kerjakan. Oke, contoh masalah penelitian praktis misalnya di divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai persentase yang tinggi dalam hal pergantian staf sehingga mempengaruhi produktivitas dan kohesi tim. Nah, ini pergantian staf yang tinggi ini bisa jadi suatu masalah. Organisasi nirlaba ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut sehingga beberapa program harus dibatalkan. Nah, ini juga masuk dalam masalah ketika teman-teman bukan masalah pribadi ya, tapi masalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Bisa juga masalah penelitian teoritis. Nah, kalau tadi kan praktis, kalau ini teoritis. Masalah penelitian ini berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang tidak secara langsung berkontribusi pada perubahan. Masalah penelitian tipe ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian-penelitian terbaru yang relevan, teori, dan seringkali debat dengan peneliti terdahulu. Jadi kalau penelitian teoritisnya agak agak ribet karena dia tidak menghadapi suatu masalah tertentu, tapi dia ingin mendebatkan teori. Jadi dia ketika membaca penelitian terdahulu, dia baca teorinya, dia ngerasa teori yang digunakan sama peneliti terdahulu ini masih tidak efektif. Nah, dia akan mengembangkan teori baru yang lebih efektif. Nah, ini dia akan berdebat gitu. Dia akan membandingkan antara teori barunya dengan teori sebelumnya. Seperti itu. Ini agak ribet, tapi ini lebih di zaman sekarang yang penelitian seperti ini dianggap lebih bagus dibanding yang lainnya. Oke, sumber masalah penelitian yang tadi bisa melalui pengalaman pribadi. Ini paling mudahnya kalau ada ya, bisa lewat pengalaman pribadi yang teman-teman hadapi apa. Kalau bisa dijadikan penelitian, ya udah jadikan penelitian. Bisa juga sumber masalah penelitian yang paling sering disarankan kalau nggak ada pengalaman pribadi bisa dari sumber pustaka yang berupa jurnal, proceeding, buku teks, abstrak tesis, disertasi dan laporan penelitian. Jadi bisa dari penelitian terdahulu, bisa inovasi baru atau masalah yang menarik untuk diteliti. Jadi dua ini yang sering digunakan ya, entah dari pribadi atau dari melanjutkan saran yang ada di artikel penelitian terdahulu. Oke, ini kriteria untuk memilih masalah penelitian yang bagus itu dari kebaharuannya.
Kebaharuan ini artinya yang teman-teman ajukan itu sudah pernah diteliti oleh orang lain, tapi teman-teman misalkan berbeda di metodenya atau berbeda di lokasinya itu sudah bagus. Kemudian yang paling penting ini, faktor waktu. Pastikan teman-teman itu melakukan penelitian, kan dalam penelitian tadi ada teknik pengumpulan data. Nah, ya biasanya yang lama itu teknik pada saat melakukan pengumpulan data. Pastikan kalau teman-teman mengerjakan tugas akhir itu nggak sampai setahun, 6 bulan pun nggak sampai. Biasa hanya 3 sampai 4 bulan. Pastikan sudah ada di bayangan teman-teman nanti ketika mengambil atau mengumpulkan data, waktunya itu sudah cukup gitu, nggak terlalu lama. Nah, makanya peneliti kecuali di bidang dia kerjanya sebagai peneliti beneran seperti BRIN. Nah, itu ya faktor waktu ini mungkin nggak terlalu dipertimbangkannya karena mungkin dia diperbolehkan meneliti selama 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Tapi kalau untuk kita yang mengerjakan tugas akhir, pastikan waktu pengumpulan data khususnya di situ itu bisa cukup gitu. 3 sampai 4 bulan itu sudah dengan laporan ya biasanya ya. Biasanya pengambilan waktu pengumpulan data tuh paling enggak ya sebulan tuh sudah lama lah seperti itu. Oke. Ketika sudah tahu topiknya apa, kita bisa membuat rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah ini sangat penting karena ini definisi masalah menentukan arah penelitian. Definisi masalah menyiratkan metodologi atau prosedur penelitian yang harus dipilih. Definisi masalah membantu peneliti mengendalikan subjektivitas atau bias peneliti. Definisi masalah juga menyeratkan variabel atau peubah yang akan diambil. Jadi teman-teman harus paham banget nih masalah yang mau diteliti itu apa. Jadi jelas nanti penelitiannya itu ke kuantitatif atau ke kualitatif. Metodologinya tuh apa? Karena kan berbeda. Terus itu ada variabelnya apa saja. Nah, itu nanti harus jelas. Jadi pastikan pertama kali paham dulu masalahnya itu apa. Baru cari penelitian terdahulunya. Nah, contoh rumusan masalah yang salah dan benar. Misalkan dia sudah menemukan suatu topik lagi identifikasi masalah nih. Ternyata komputernya tuh yang sekarang dipakai itu terasa lambat, sering muncul ikon jam pasir. Dari sini, tahu-tahu dia langsung muncul pertanyaan penelitian. Gimana cara ganti CPU? Bagaimana cara ganti hard disk? Bagaimana nambah kapasitas RAM? Nah, ini contoh logika berpikir yang salah dalam menentukan rumusan masalah. Yang benar itu seperti apa? Seperti ini. Dengan masalah yang sama tadi, komputernya itu ternyata sekarang terasa lambat, sering muncul ikon jam pasir. Jadi, sebelum masuk ke pertanyaan penelitian, ya kita identifikasi lagi kan, kok bisa lambat? Ternyata dari hasil cek CPU-nya sudah kuno. Nyata dari hasil cek juga setelah kita identifikasi lebih detail, lebih dalam, hard disknya sudah penuh dan ada bad sector. Ternyata banyak aplikasi yang jalan di background. Nah, jadi teman-teman jangan dari luarnya saja identifikasi masalahnya. Harus agak detail, sehingga dari yang detail itu akan jelas pertanyaannya apa. Nah, ternyata dari cek yang pertama tadi CPU-nya sudah kuno, baru muncullah pertanyaan penelitian. Bagaimana cara ganti CPU ya? Baru dari cek yang kedua, hard disknya itu ternyata sudah hampir penuh. Jadi muncullah pertanyaan bagaimana cara ganti hard disk dengan cepat. Lalu yang ketiga, banyak aplikasi yang jalan di background. Jadi muncullah pertanyaan bagaimana cara nambah kapasitas RAM. Nah, ini alur logika berpikir ketika mengerjakan latar belakang atau identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu memang harus agak detail supaya jelas rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya itu apa. Kita tuh mau menyelesaikan apa di permasalahan itu. Nah, itu harus jelas. Kalau ini kan komputer yang dipakai lambat,
sering muncul ikon jam pasir. Kalau masalahnya cuma ini, kita nih ini mau menyelesaikan apa? Mau menyelesaikan komputer supaya dia cepat. Nah, apa yang harus diselesaikan? Kan banyak ya. Jadi kurang spesifik. Jadi pastikan ketika teman-teman cerita di latar belakang itu permasalahannya itu harusnya spesifik biar jelas mau apa yang diselesaikan, apa yang mau diselesaikan. Oke, itu konsep dasar penelitian tadi. Oke, masih ada satu lagi ini. Jadi di latar belakang tadi kita sudah identifikasi masalah, kita bisa menentukan rumusan masalah. Nah, di latar belakang juga ada yang namanya keaslian penelitian. Ini sudah disinggung tadi, keaslian penelitian. Jadi, istilah lain dari keaslian penelitian adalah adanya kebaharuan atau novelty. Ini bahasa yang biasa dipakai, novelty atau kontribusi penelitian. Keaslian penelitian bisa diartikan sebagai suatu pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, makanya kita itu wajib mencari penelitian terdahulu supaya kita bisa menyatakan di latar belakang bahwa oh, penelitian kita ini berbeda dari segi ini, segi itu, segi ini. Nah, itu akan jelas nantinya. Seperti itu. Oke, dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian itu yang pertama, melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru. Atau melakukan penelitian atas persoalan baru dengan cara yang lama. Jadi ada dua cara ya. Makanya teman-teman ketika baca penelitian terdahulu, teman-teman bisa mencontek atau meniru metodenya, tapi persoalannya yang berbeda. Atau teman-teman persoalannya itu sama, tapi metode penyelesaiannya yang berbeda. Nah, itu sudah masuk dalam keaslian penelitian. Nanti akan ada contoh. Nih, keaslian penelitian yang kita tunjukkan dengan cara seperti dijelaskan di atas untuk menunjukkan apa ini? Perbedaan penelitian itu bisa ditunjukkan dari tadi, entah dari persoalannya yang baru atau metodenya yang baru. Posisi penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini contohnya, jadi ada seseorang yang membuat penelitian terkait pembuatan sistem informasi di rumah sakit A. Jadi dia membuat sistem informasi di rumah sakit A. Ternyata ada orang lain juga membuat penelitian dengan topik serupa di rumah sakit B. Nah, orang pertama dan orang kedua ini sistemnya sama, tapi lokasinya berbeda. Satu di rumah sakit A, satu di rumah sakit B. Nah, lokasi yang berbeda ini sudah bisa masuk dalam keaslian penelitian. Walaupun ini kalau di zaman sekarang ini sudah kurang baik gitu, tapi ini masih masuk dalam keaslian penelitian. Nah, ternyata ada contoh lain, ada orang ketiga, mana tadi? Nah, di sisi lain, ada orang ketiga, dia juga melakukan penelitian di rumah sakit A, tapi pembuatan sistem informasinya yang berbeda. Jadi dia sama-sama di rumah sakit A, tapi sistem informasinya berbeda. Nah, ini kan jelas nih keaslian penelitiannya. Jadi dia membedakan teknik pembuatan sistem informasinya. Nah, metode pembuatannya berbeda. Nah, di zaman sekarang, ketika masalahnya itu sama, tapi metodenya yang berbeda, itu akan lebih bagus. Keaslian penelitinya itu akan bisa lebih diterima dibanding metodenya sama, yang berbeda hanya lokasi. Tapi kalau teman-teman nanti ternyata memang yang berbeda hanya lokasinya, ya udah nggak apa-apa, tidak masalah. Karena teman-teman masih mengerjakan di tugas
akhir. Akan berbeda ketika mengerjakan yang di disertasi seperti itu. Oke. Ini tadi pengertian keaslian penelitian juga bisa ditunjukkan dengan kesenjangan penelitian. Jadi caranya ya tadi sudah dibahas dari tadi bahwa kita harus melakukan kajian pustaka atau mencari penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian kita. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut kita diharapkan bisa menemukan ini kesenjangan penelitian atau research gap atau kita mencari tahu perbedaannya di mana. Yang sama kayak tadi, kebaharuannya apa atau perbedaan penelitian kita dengan artikel yang kita punya itu apa seperti itu. Oke, ada beberapa kategori kesenjangan penelitian. Yang pertama, kesenjangan bukti bisa berupa berbeda buktinya, berbeda metodologinya, kesenjangan empirisnya, ini permasalahannya yang berbeda. Empiris itu permasalahan ya, kesenjangan teoritisnya, kesenjangan populasinya, atau respondennya berbeda. Nah, ini ada saran, salah satu alat bantu yang bisa digunakan dalam menunjukkan keaslian penelitian bisa menggunakan diagram tulang ikan. Jadi, sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, ada duri-duri ikan pada badan dan bagian kepala, di mana duri-duri itu menggambarkan sebabnya, kepala menggambarkan efeknya. Ini ada contohnya. Nah, ini efeknya itu di bagian kepala, yang duri-durinya ini adalah penyebabnya. Contoh, di sini efeknya adalah perilaku belanja daring, misalkan topiknya tentang perilaku belanja daring. Nah, ini disebabkan oleh siapa aja? Ternyata perilaku belanja daring itu disebabkan oleh minat belanja secara daring, kualitas situs belanja daring, pengalaman berinternet, dan model pencarian informasi. Nah, di mana setiap penyebabnya itu teman-teman wajib mencari sumber referensi. Jadi nggak bisa teman-teman cerita di latar belakang itu tidak ada referensinya. Jadi teman-teman memang wajib banyak-banyak membaca. Jadi minat belanja itu secara daring kan dia bilang penyebab perilaku belanja daring adalah adanya minat belanja secara daring. Nah ini kata siapa? Nggak bisa ini kata kita sendiri, kata pengalaman kita sendiri nggak bisa. Tapi kita wajib cari. Oh kata Kavanor tahun 97, iya benar. Memang minat belanja itu berakibat untuk perilaku belanja. Oh, katanya Wilson, model pencarian informasi itu berakibat pada perilaku belanja daring dan seterusnya. Jadi wajib banyak-banyak membaca untuk menemukan sumber referensi. Nah, kemudian tujuan penelitian ini bukan tujuan meneliti ya, tapi tujuan penelitian yang ada di latar di bab satu pendahuluan. Secara sederhana, tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Jadi secara mudahnya, tujuan penelitian ini harus sama dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya satu, tujuan penelitian juga satu. Kalau rumusan masalahnya dua, tujuan penelitian juga ada dua. Jangan berbeda. Nanti saya kasih contoh. Kemudian manfaat penelitian ini adalah pernyataan tentang pengaruh positif dari hasil penelitian yang sekiranya akan dirasakan oleh individu atau sekelompok individu atau sebuah organisasi. Jadi biasanya kalau manfaat penelitian ini ada subbab-subbabnya. Oke, oke. Oke, jadi di sini saya akan kasih contoh di tugas satu ini, karena tugas satu ini akan merembet sampai ke tugas 4, akan seterusnya ya. Jadi pastikan di tugas satu ini memang sudah sangat baik. Teman-teman wajib membuat judul penelitian dari topik yang teman-teman sekiranya itu kuasain. Nah, misalkan saya buat judul pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan baju di mall XYZ.
Nah, misalkan judulnya ini ya. Jadi, ketika saya sudah membuat judul ini, yang kita lakukan bukan menulis bab satu dari latar belakang sampai manfaat, tapi cari dulu studi literatur atau cari dulu penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan ini. Minimal cari tiga. Nah, itu kita pelajari dulu gimana metodenya, dia itu gimana cara tulis latar belakangnya, dan seterusnya. Nah, setelah kita paham, baru kita bisa mulai menulis bab satu pendahuluan. Nah, pastikan sebisa mungkin bab satu pendahuluan itu dari latar belakang sampai manfaat itu sebisa mungkin coba 3 sampai 4 halaman. Jangan satu halaman aja, itu tidak menggambarkan apa-apa, tidak menceritakan apa-apa. Nah, di bagian A itu kita tuliskan latar belakang. Semoga bisa 2 sampai 3 halaman. Yang pertama kali dituliskan di latar belakang bukan masalah yang kita hadapi. Kan tadi kan di ceritanya itu untuk mendapatkan judul ini kita harus identifikasi masalah. Tapi penulisan di latar belakang bukan dimulai dari masalah yang kita hadapi, tapi tulislah landasan teori. Jadi tulislah teori-teori terkait yang ada di judul. Nah, di judul ini kan pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan baju. Jadi ya saya harus ceritakan dulu sistem QRIS itu apa, terus pembelian baju itu apa, mallnya itu seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan terlebih dahulu, bukan masalahnya, tapi kita wajib menceritakan teori-teorinya dulu. Nah, di mana dalam menceritakan di latar belakang, misalkan sistem QRIS adalah suatu alat pembayaran bla 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 bla. Itu nggak boleh, nggak ada sumbernya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Wajib ada referensinya itu dari siapa? Siapa yang bilang sistem QRIS itu adalah suatu alat pembayaran? Nah, itu harus jelas. Jadi nggak bisa berdasarkan pengertian kita sendiri. Jadi kita harus paling enggak dalam satu paragraf tuh kalau terdiri dari 3 sampai 4 kalimat paling enggak ada satu referensi yang memang menyatakan itu pernyataan orang lain, bukan pernyataan kita. Oke, jadi teori-teori terkait yang ada di judul kita tuliskan di paragraf-paragraf awal. Nah, di pertengahan kita masukkan, kita jelaskan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita. Nah, makanya ada studi literatur tadi. Jadi, setelah teori-teorinya kita tuliskan, baru kita masukkan lagi. Ternyata di tahun 2025, misalkan, ada Andi juga meneliti tentang pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap pembelian celana misalkan. Nah, walaupun dia nggak sama, yang ini baju, tapi yang kita dapatkan celana ya nggak masalah. Tapi kan sama-sama topiknya tuh masih sama gitu tentang sistem pembayaran QRIS. Ternyata dia mendapatkan bahwa QRIS itu sangat berpengaruh dalam pembelian celana. Terus hal ini juga dilakukan oleh si Reva pada tahun 2022 misalkan. Juga meneliti tentang sistem pembayaran QRIS di suatu UMKM. Nah, itu diceritakan. Jadi diceritakan penelitian penelitian yang berhubungan dengan judul kita. Nah, kalau itu sudah selesai, baru yang terakhir ceritakan masalah yang kita hadapi tadi, yang kita cari tahu di awal. Apa sih masalahnya? Nah, baru kita ceritakan bahwa di mall itu misalkan penjualan bajunya awalnya sangat tidak laku misalkan karena pembayarannya masih secara cash. Sedangkan banyak anak muda yang belanja di sana. Ternyata anak muda sekarang banyak melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Nah, jadi diubahlah pembayarannya menggunakan QRIS sehingga kita lihat bahwa
penjualan bajunya semakin meningkat. Nah, pokoknya diceritakan semuanya di bagian akhir. Masalahnya apa? Secara detail harus dijelaskan. Sehingga muncullah kalimat akhir itu, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul ini, pengaruh sistem pembayaran QRIS terhadap penjualan baju. Nah, itu cara penulisan di latar belakang. Teorinya dulu, kemudian jelaskan penelitian terdahulu yang mendukung itu apa aja. Kemudian bagian akhir adalah permasalahan yang teman-teman hadapi. Ingat, jangan lupa sumber referensi setiap menuliskan kalimat. Satu paragraf minimal kalau 3 sampai 4 kalimat ada satu referensi. Kalau latar belakang sudah jelas, baru kita ke rumusan masalah. Nah, ingat yang saya bilang tadi, rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sinkron. Rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya, tujuan penelitian bentuknya kalimat pernyataan. Jadi misalkan rumusan masalah dari judul ini tadi saya buatnya ini. Apakah ada pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian baju? Nah, maka tujuan penelitiannya juga wajib menjawab rumusan masalah. Paling mudahnya adalah kita tinggal copy paste aja. Tuliskan aja tujuan penelitiannya untuk mengetahui, baru copy paste ini. Pengaruh sistem QRIS terhadap pembelian baju. Jadi jangan membuat tujuan penelitian yang tidak nyambung dengan rumusan masalah. Misalkan, apakah ada pengaruh, tapi dia tanyanya untuk mengetahui bagaimana penjualan baju, bagaimana strategi, misalkan strategi sistem QRIS terhadap pembelian baju. Nah, ini kan tidak nyambung. Kan dia mau mencari, kan rumusan masalahnya apakah ada pengaruh. Jangan untuk mengetahui bagaimana strategi. Nah, ini tidak masuk. Jadi, pastikan rumusan masalah itu terjawab di tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jangan juga rumusan masalahnya ada satu, tapi tujuan penelitiannya ada dua untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang suka bayar QRIS. Nggak usah. Beda cerita kalau teman-teman nanti ada rumusan masalah kedua. Untuk apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan QRIS lebih disukai. Maka rumusan tujuan penelitian juga ada dua. Jadi ini wajib sama ya. Tujuan penelitian ada dua, rumusan masalah ada satu, maka tujuan juga ada satu. Jangan berbeda. Nah, yang terakhir di manfaat penelitian, nah ini yang saya bilang tadi, dia bisa bersubab ada, misalkan kita ngerasa dampak penelitian kita tuh bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Untuk misalkan kalau penelitiannya di sekolah, berarti untuk lembaga sekolah atau di institusi, bisa untuk institusi atau untuk di kantor, bisa untuk di kantor. Nah, itu terserah teman-teman ini pokoknya. Kalau di manfaat ini jarang dikoreksi karena ini menurut teman-teman sendiri. Sekiranya penelitian teman-teman itu dampaknya akan kemana saja. Nah, yang paling penting itu ini, latar belakangnya itu harus jelas, rumusan masalahnya jelas, sama tujuan penelitian ini wajib menjawab rumusan masalah. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dalam mengerjakan tugas satu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Pak, izin tanya. Oke, baik. Ini kan saya maunya ambil penelitiannya kuantitatif. Untuk penelitiannya nanti isinya itu semisal
berbentuk deskriptif saja itu boleh apa enggak ya? Apa harus ada sesuai ininya kayak statistik dan bersifat angka-angka gitu? Oke, oke. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang kuantitatif di bab 4 nanti itu, nanti kalau teman-teman benar-benar mengerjakan di hasil pembahasan itu, deskriptif itu tetap ada. Misalkan menjelaskan mediannya, meannya atau yang lainnya, atau menggambarkan datanya itu apa, itu tetap ada. Tapi tidak bisa sampai di situ, tetap wajib analisis datanya, wajib menggunakan sampai di teknik yang statistika tadi. Tapi sebenarnya nggak usah. Kadang kan orang-orang itu takut kalau kuantitatif nggak bisa statistikanya gitu. Banyak rumusnya. Nah itu sebenarnya sekarang itu kalau teman-teman kan di sistem informasi nih biasanya nggak dituntut untuk memahami rumus. Yang penting teman-teman bisa menggunakan aplikasinya dan bisa membaca hasil dari yang diberikan oleh aplikasi. Jadi aplikasi itu kan nggak memberikan jawaban. Dia hanya memberikan angka, nah teman-teman yang tetap menginterpretasikan. Jadi, nah kalau kualitatif, dia wawancara. Lebih mudah wawancara dong berarti Pak. Enggak, wawancaranya harus secara mendalam. Nah itu agak ribetnya di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif, kalau statistikanya nggak terlalu ribet sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita kan banyak ya sudah di YouTube itu cara penggunaan aplikasi analisis data baik SPSS maupun Python juga banyak seperti itu. Jadi tapi ya tetap harus sampai penggunaan teknik statistikanya nanti kalau yang kuantitatif seperti itu. Ada lagi? Ya, Tapi di tugas satu kita ini ya, di tugas metodologi penelitian ini nggak sampai menganalisis data ya. Hanya sampai pembuatan proposal, di mana nanti analisis datanya itu hanya menyebutkan teknik pengumpulan datanya apa metodenya, teknik analisis datanya namanya apa saja. Nah, itu nggak sampai datanya itu kita ambil terus kita coba aplikasikan, nggak sampai di situ. Seperti itu. oh iya, Jadi dia hanya masih proposal, bukan propose. bukan mengambil kita nggak sampai mengambil data, hanya sampai menentukan tekniknya nanti ini, tapi belum diaplikasikan seperti itu. Penggambaran aja ya Pak ya. Ya benar. Yang penting kalau kuantitatif, oh tekniknya ini sudah benar, nah sudah gitu, sudah dianggap cukup. Tapi kalau salah nanti akan direvisi. Jadi setiap tugas teman-teman itu nanti kan dikumpulkan di LMS atau e-learning itu, nah itu tidak langsung nanti dapat nilai sudah selesai, tapi akan revisi, revisi, revisi. Kalau teman-teman nanti masih ngerevisi, maka akan dinilai lagi. Tapi kalau teman-teman nanti sekiranya nilainya masih ngerasa kurang, teman-teman nggak revisi ya ya udah nggak apa-apa juga gitu. Jadi tergantung nanti Oh, teman-teman nanti kalau dinilai nanti ternyata hasilnya masih 60 misalkan, mau revisi lah, yang kurang direvisi nanti dibaiki lagi nilainya seperti itu oh iya, sampai di tugas 4 akan skemanya seperti itu. bertahap berarti Pak. Ya benar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Ada. Untuk Eh, pengumpulannya itu ada waktunya ya. Coba teman-teman lihat di e-learningnya ya. iya Pak. Mau tanya lagi Pak, Ya silahkan. untuk jurusan ini kan eh, 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 sangkut pautnya dengan sistem informasi. Kita, semisal saya kan nggak begitu paham dengan judul yang aku bikin, Pak. Karena judul saya Iya. kan ada sangkut pautnya dengan IoT. Jadi saya ambil judul digitalisasi bersifat IoT. Itu kita meskipun nggak tahu, tapi kita harus mencari referensi gitu, nggak apa-apa ya, Pak ya? Sesuai judulnya gitu. Udah cukup ya, Pak ya? Ya benar. Apakah Udah cukup harus itu. benar? Oh ya, Enggak harus. Jadi
paling enggak, tapi kan harapannya kan nanti pas tugas akhir kan harapannya dari UT itu maunya ini yang dibawa gitu. Tapi kalau teman-teman masih bingung juga tugas akhirnya apa, teman-teman tapi tertarik sama itu ya udah nggak apa-apa buat itu aja dulu. Nah, biasanya memang ketika mengerjakan tugas akhir tuh banyak yang kita sudah pelajari dari semester awal sampai sekarang tuh nggak dipakai. Maksudnya bukan nggak dipakai ya, maksudnya nggak digunakan gitu. Malah metode yang nggak dipelajari yang digunakan. Memang itu akan belajar sendiri nantinya dengan mempelajari artikel atau skripsi orang lain. Paling mudah itu cari skripsi. Skripsi itu dia kalau artikel itu kan dia singkat aja, paling 8 halaman. Nah, tapi kalau skripsi bisa nemukan skripsi yang memang terpercaya gitu, dari kampus mana gitu, nah itu dia jelas tuh. Metodenya tuh dia jelas cara perhitungannya gimana atau cara analisisnya gimana, dia jelas gitu kan. Kalau artikel kan dia langsung hasil akhir. Nah, kalau kita mau belajar tuh biasanya skripsi atau tesis atau laporan penelitian lainnya, seperti itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Di penelitian ini sebenarnya ada kuantitatif, ada kualitatif, ada lagi satu itu tentang R&D, Research and Development. Biasanya R&D itu adalah membuat sesuatu. Kalau kuantitatif itu kan hanya mencari hubungan antara variabel apa dengan variabel apa. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan membuat aplikasi baru, nah, pembuatan aplikasi baru itu bisa jatuh ke R&D, Research and Development, karena dia pengembangan perangkat gitu. Tapi Hmm. kalau teman-teman tentang Canva, tentang apa gitu, bukan suatu hal yang baru itu nggak bisa masuk ke R&D. Jadi R&D itu biasanya sesuatu hal yang baru. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk judulnya ini perlu ACC apa enggak, Pak? Apa yang Enggak. penting sesuai aja? Yang penting sesuai. Tapi nanti ketika Iya. saya lihat di sistem, oh ini kurang ini, nanti bisa ditambahkan. Jadi judul tetap bisa berubah-berubah terus ya. Oh Pokoknya ya. fixkan di tugas satu ini apa, karena tugas 2 3 itu akan berlanjut dari tugas satu. Oh ya, mau tanya, Pak. Mau tanya lagi. Ya baik. Untuk judul ini kan saya ambil judul parkir IoT, digitalisasi parkir dengan berbasis IoT. Itu semisal saya tambahi dengan perusahaan yang saya kerja untuk sekarang itu boleh apa enggak? Apa hanya berbasis gitu aja gitu? Berbasis IoT gitu aja. Apa Ada boleh? lokasinya malah lebih bagus Oh gitu ya, Pak ya. karena akan lebih jelas apa sih masalahnya gitu. Yang di sana gitu kok kita mau menerapkan IoT-nya itu di situ gitu. Seperti itu. Oh iya. Jadi itu malah lebih bagus kalau teman-teman sudah tahu ini lokasinya di mana gitu. Jadi memang permasalahannya tuh memang ada gitu, landasan empirisnya jelas gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silahkan. Oke, berarti kalau untuk judulnya itu kita, tadi saya mengambil contoh dari R&D yang tadi, kalau kita mengambil judul contohnya adalah R&D pembuatan sistem atas keadaan yang kita, contoh kayak tadi kita ngambilnya adalah pekerjaan kita saat ini. Dari konsep pekerjaan kita saat ini ada yang kurang atau ada yang lebih, kita bisa ambil jadi contoh, mungkin saya bisa ngambilnya seperti ini. Saya sebagai karyawan yang bekerja di WFA, saya ngambil judulnya untuk membuat sistem dari aplikasi WFA berlandasan ABC. Itu bisa atau tidak ya, Pak ya? Bisa. Kalau ngerasa di sana kurang kan, ternyata ada ide nih membuat sistem aplikasi baru. Mm-mm. Itu jatuhnya ke R&D tuh. Oke, Dia noted, bukan noted. kuantitatif. Kalau kuantitatif tuh lebih ke efektif. Walaupun R&D nanti jatuhnya ke Mm-mm. kuantitatif, tapi Mm-mm. sebelum ke kuantitatif dia pengembangan sistem dulu. Nah, tapi kalau yang benar-benar kuantitatif tuh dia sudah ada sistemnya itu, tinggal kita Mm-mm. hubungkan aja ada efektif atau enggak seperti itu. Oke, well noted, Pak. Oke. Tapi kalau R&D itu dia metodenya nanti ada lagi nanti akan dijelaskan sih metode penelitian untuk R&D seperti apa. Di cover di modul nggak, Pak? Mohon maaf. Hmm, maksudnya?
Cara Kalau itu penelitian R&D dari gitu. R&D. Enggak. Oh, nggak ada di modul ya? Jenis penelitian, oh di modulnya nanti ya, rasanya nggak ada sih. Tapi nanti coba saya cari. Itu nanti Iya. metodenya dia ada banyak ya. Ada salah satunya Mhm. pakai ADIE. Nah itu nanti apa analisis kebutuhan dan lainnya seperti itu. Tapi itu kalau di tugas satu belum disebutkan ya, itu Ah, ah, R&D. ah. Itu di Mhm. tugas tiga nanti, di bab tiga metode penelitian ada menyebutkan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, atau R&D. Mhm. Maksudnya kan ini karena tugasnya kan berkesinambungan ya Pak ya dari 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya saya mau preparein dulu dari yang si satu biar nanti kedua dan ketiga udah ada gambaran nih gitu sih. Ya, ya benar seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Nggak ada? Dari saya sudah cukup jelas Pak. Paling mungkin nanti Oke, yang Word yang tadi bisa mungkin di-share di grup WhatsApp Pak sebagai gambaran aja. oke, siap-siap. Oke, Oke. baik. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Nanti ketika ada permasalahan bisa chat WA juga atau mungkin WA ya. Kalau sistem itu kadang kadang pas buka gitu. Tapi kalau WA kan bisa langsung terbaca di HP. Tapi nggak Mhm. masalah, mau dua-duanya juga boleh. Nanti setiap pengumpulan tugas itu bukan nilai akhir ya, kalau ada penilaian, tapi bisa direvisi berkali-kali dan revisinya tidak ada batasan. Jadi sama teman-teman masih ngerasa nilainya kurang dan masih bisa diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau memang nilainya masih ngerasa belum pas gitu, seperti itu. Kalau sudah due date gimana Pak? Contoh kita udah ngumpulin, tapi udah due Hmm. date-nya juga di sistem. Tapi itu masih bisa direvisi lagi atau udah nggak bisa ya? Kalau pengumpulan awal nggak bisa, kalau sudah bisa sih tetap, tapi akan berkurang nilainya. Tapi Oke. kalau sudah ngumpulin terus dinilai terus mau revisi rasanya nggak masalah di due date-nya. Maksud saya gitu. Jadi sebelum kalau saya cek di ini kan kalau nggak salah pengumpulan tanggal 3 atau tanggal 4 ya. Iya 2 minggu aja ya rasanya ya. Tanggal 4 Mei. Oh Nah, kita iya. udah ngumpulin nih di tanggal 1 Mei, tapi ternyata dari penilaian Bapak, Oh contoh ada kita dapat revisi nilai ya. 60. Nah, Oh. tapi karena due date-nya di tanggal 4, tapi kita mau revisinya di tanggal 5 nih, Pak, gitu. Oh iya, itu nggak masalah itu. Pengumpulan awalnya yang harus sebelum due date-nya. Oke, noted, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Kita komunikasi lanjut di WA maupun di sistem e-learning. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.